Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Oktavianti dengan NPM 1901010063. Saya dari kelas F, semester 5, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi dan juga penerapan dari strategi pembelajaran Jigsaw Learning. Tugas video ini juga merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dengan dosen pengampu Ibu Nuriyah MPDI. Tipe Jigsaw Learning adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif di mana pembelajarannya melalui pengelompokan kecil siswa yang bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran secara bersama dan mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal, baik itu pengalaman pribadi atau individual maupun pengalaman secara berkelompok. Sistem dari pembelajaran Jigsaw Learning sendiri adalah di mana guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang setiap anggotanya memiliki karakteristik yang heterogen ataupun campuran. Setiap anggota kelompok tersebut memiliki tanggung jawab untuk mempelajari materi yang dibagikan atau ditugaskan, serta menjelaskan kepada kelompoknya. Lalu tujuan dari pembelajaran tipe Jigsaw Learning adalah meningkatkan keterampilan menulis, membaca, berbicara, serta bekerja sama yang ditanamkan dalam diri peserta didik, dalam setiap diri peserta didik. Lalu apa sih kelebihan dari pembelajaran tipe Jigsaw ini? Terdapat beberapa kelebihan ya untuk pembelajaran tipe Jigsaw Learning ini. Yang pertama, yaitu mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekan kelompoknya. Untuk yang kelebihan yang kedua, yaitu pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, model pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Yang keempat, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan siswa lain, baik itu berpendapat, berbicara, bertanya, berdiskusi, dan lain sebagainya. Nah, selain pada kelebihan dari pembelajaran tipe Jigsaw, ada juga kekurangan dari pembelajaran tipe Jigsaw. Kekurangan-kekurangan tersebut, yang pertama, siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Jadi siswa yang aktif ini akan bersemangat menggebu-gebu untuk menjalankan diskusi, sehingga secara tidak langsung siswa aktif tersebut akan mengontrol jalannya diskusi. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan membaca dan berpikir yang lebih rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai kelompok ahli. Dan yang terakhir adalah siswa yang pandai cenderung tidak mau disatukan dengan temannya yang kurang pandai, dan yang kurang pandai pun merasa kurang percaya diri apabila digabungkan dengan teman yang dianggap lebih pandai. Walaupun lama-kelamaan perasaan itu akan hilang dengan sendirinya, itu manusiawi, wajar. Langkah-langkah dari pembelajaran tipe Jigsaw, yang pertama yaitu peserta didik dibagi dalam sebuah kelompok yang beranggotakan 3-6 orang, di mana kelompok ini disebut dengan kelompok Jigsaw atau kelompok asal. Nah, yang kedua, setiap peserta didik akan dibagi topik pembelajaran yang akan didiskusikan. Yang ketiga, setiap peserta didik ditugaskan dan diwajibkan untuk mempelajari serta menguasai topik pembelajaran yang ditugaskan. Peserta didik akan diberi waktu untuk memahami topik apa yang ia dapatkan. Yang keempat, peserta didik membentuk kelompok baru yang disebut dengan kelompok ahli. Jadi, peserta didik dari kelompok Jigsaw atau kelompok asal bergabung dengan anggota kelompok Jigsaw lainnya yang memiliki topik pembelajaran yang sama. Setelah itu, setiap anggota kelompok ahli ditugaskan untuk berdiskusi dengan topik pembelajaran yang ditugaskan.
serta berlatih presentasi guna menjelaskan topik pembelajarannya kepada setiap anggota kelompok jigsaw atau kelompok asal sebelumnya. Yang kelima, guru memberi waktu sekitar 25-45 menit untuk berdiskusi pada kelompok ahli. Setelah kelompok ahli selesai mendiskusikan topik pembelajarannya, maka kelompok ahli tersebut kembali lagi kepada kelompok jigsaw atau kelompok asal sebelumnya. Yang keenam, peserta didik ditugaskan untuk menjelaskan hasil diskusi topik pembelajaran yang didapatkan dari kelompok ahli kepada semua anggota kelompok jigsaw, serta memberi kebebasan kepada setiap peserta didik untuk bertanya maupun berpendapat. Dan yang terakhir, setelah semuanya telah selesai, baik berdiskusi maupun menjelaskan materi, saatnya guru memberi evaluasi atau ujian akhir demi mengingat-ingat atau mengulas kembali apa yang ia dapatkan pada kelompok jigsaw maupun hasil diskusi pada kelompok ahli. Nah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan baik berupa materi maupun simulasi penerapannya. Semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengar ataupun menonton video ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, terutama kepada Ibu Nuria MPDI. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun materi dalam video kali ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.